Penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 telah dimulai. Dapatkan potongan 75% untuk dana partisipasi pendidikan atau yang dikenal dengan DPP selama periode pendaftaran bulan September dan Oktober 2020. Sekolah Metodis 2 sangat optimis dengan strategi dan infrastruktur yang telah dibangun. Kami akan mempersiapkan rencana-rencana kegiatan belajar mengajar untuk menjangkau generasi berikutnya untuk siap menghadapi masa depan mereka dalam dunia digital. Ada banyak yang bertanya apakah sekolah secara online tepat untuk anak-anak TK. Pola pendidikan jarak jauh merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Maka sangat penting bagi kita untuk mulai membiasakan anak-anak kita, secara khusus mereka yang ada di usia TK untuk mulai belajar secara online. Kualitas akan tetap sama, namun cara mungkin berbeda. Yang kami persiapkan adalah anak terbiasa dengan belajar dari rumah, terbiasa menggunakan peralatan elektronik, dan membentuk pola kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Hasilnya nanti, anak-anak yang akan melanjutkan ke tingkatan SD sudah terbiasa dengan pola belajar secara online. Dapat duduk tenang di depan perangkat elektronik dan memiliki rasa ingin tahu sebagai pembelajar yang mandiri. Hal yang menyenangkan dari sistem pembelajaran online di SD Metodis 2 adalah cara belajar yang fleksibel. Kami mengerti papa mama sebagian juga bekerja dari pagi sampai sore hari. Jadi, kendala seperti itu pun tetap dapat dikonsultasikan kepada guru-guru kami. Kita akan atur waktu tertentu untuk tetap dapat bertemu tatap muka dengan anak. Bahan ajar untuk anak-anak akan kami berikan setiap bulannya. Field trip akan berjalan secara online. Proyek kreatif juga akan tetap kita lakukan bersama dengan anak-anak. Dan katanya akan ada teater boneka eksklusif yang dipersiapkan guru-guru untuk anak-anak TK SD Metodis 2. Tayang perdana buat anak-anak kita melalui platform YouTube Metodis 2. So, nantikan ya! Yang kami jamin adalah kualitas pembelajaran yang dilaksanakan baik secara offline maupun secara online akan tetap sama, bahkan lebih baik. Kami juga sangat terbuka dengan masukan dan saran. Orang tua tetap dapat terlibat dan mendampingi proses pembelajaran anak secara online. Akan ada kuesioner yang kami bagikan di setiap akhir bulan untuk mengetahui input dari orang tua dan juga sebagai evaluasi terhadap pembelajaran online yang sekolah lakukan. Apabila ada kendala teknis seperti perangkat elektronik yang bermasalah, akses internet yang terkendala, dan anak mengalami kesulitan dalam menghadapi ujian, jangan panik, tetap ceritakan kepada kami. Guru akan berperan sebagai mentor. Anak-anak akan kami dorong menjadi pembelajar yang mandiri. Selama 3 tahun di SMA Metodis 2, kami berfokus membekali anak-anak dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan di perguruan tinggi. Semua informasi tentang perguruan tinggi, baik jalur beasiswa maupun reguler, akan selalu kami sampaikan. Akan ada pameran pendidikan perguruan tinggi secara online, webinar khusus dengan universitas-universitas yang berkualitas yang bekerja sama dengan kami. Pembelajaran online memungkinkan kita mengajar dan belajar dari tempat tertentu. Artinya adalah kita tidak perlu untuk mengeluarkan atau bolak-balik ke satu tempat, dan juga kita tidak perlu juga terbatas dengan satu jadwal yang begitu kaku. Itu berarti selain kita menghemat waktu, kita juga menghemat uang. Ada yang bertanya, kalau di SMK Metodis 2, anak-anak nanti prakteknya bagaimana? Tenang, kami sudah menyiapkan cara agar pembelajaran praktek tetap akan terlaksanakan. Akan ada jadwal kelompok kecil yang kami atur dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Konsep pendidikan tradisional memang telah berubah secara radikal, secara khusus selama masa pandemi ini. Hadir untuk belajar di ruang kelas bukan lagi menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Siap-siap kita akan masuki revolusi pendidikan secara online. Sekolah Metodis 2 tetap siap!
Online Student Project Fair. Halo Papa Mama, Bapak Ibu, dan seluruh yang menyaksikan. Selamat datang di Student Project Fair SMP Metodis 2 Palembang. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja sekolah yang bertujuan untuk mendorong kerjasama dan kolaborasi antara guru dan siswa. Karena kita tahu saat ini kita hidup di abad 21, di mana kemampuan kolaborasi menjadi salah satu keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat berkembang dan bertahan hidup. Untuk itu, malam ini ada perwakilan anak-anak SMP Metodis 2 yang akan hadir secara online untuk mempresentasikan kembali hal-hal yang telah mereka pelajari selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Seperti yang pernah kami sampaikan, yang kami jamin selama masa pandemi adalah kualitas pembelajaran akan tetap baik. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi perubahan yang terjadi. Saya sangat berharap melalui presentasi dalam Student Project Fair yang sebentar akan ditayangkan, ini dapat memicu semangat kita semua untuk terus menjadi pembelajar yang mandiri. Online Student Project Fair SMP Metodis 2. Halo, perkenalkan nama saya Viola Fiensia, kelas 9A dari SMP Metodis 2. Dalam pelajaran IPS, saya dan teman-teman saya dibimbing oleh Ibu Elverida. Nah, dalam Student Project Fair kali ini, saya mewakili teman-teman akan mencoba mempresentasikan kembali salah satu pokok bahasan dalam pelajaran IPS yang telah kami pelajari, yaitu tentang globalisasi. Sangat penting untuk kita memahami arti penting globalisasi dan dampaknya bagi masyarakat secara umum dan generasi mendatang secara khusus. Namun, apakah globalisasi dapat kita hindari? Tentu saja tidak. Hal ini pasti akan kita hadapi. Apakah ada yang bisa menceritakan apakah dampak dari globalisasi yang terasa dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus bagi masyarakat Kota Palembang? Di zaman modern ini, semua serba mudah dan cepat. Kita bisa belanja online, bisa berkomunikasi dengan keluarga, dan tahu berita mancanegara dengan cepat. Hal ini bisa terjadi karena adanya teknologi. Teknologi dapat mempersempit ruang dan dapat mempersingkat waktu. Semua ini merupakan dampak dari globalisasi. Hari ini, saya akan membahas tentang globalisasi. Tujuan mempelajari globalisasi adalah agar kita dapat menyikapi globalisasi dengan bijaksana dan dapat menjauhi dampak negatif dari globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses mendunia atau menyeluruh, di mana setiap orang tidak terikat dengan batas-batas wilayah antar negara. Adapun bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama yaitu globalisasi bidang budaya. Globalisasi bidang budaya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara pemakaian yang mengikuti tren dari luar negeri. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Perkembangan globalisasi bidang komunikasi online memungkinkan terjadinya globalisasi komunikasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Manfaat dari globalisasi bidang komunikasi dapat saya rasakan. Seperti pada masa pandemi seperti ini, saya dan teman-teman saya mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru secara online, sehingga kami tidak ketinggalan pelajaran meskipun berada di rumah. Yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Salah satu ciri dari globalisasi bidang ekonomi adalah beroperasinya satu perusahaan di lebih dari satu negara ke seluruh dunia. Yang keempat, globalisasi bidang iptek. Berkembangnya iptek dapat mempermudah pekerjaan manusia, sehingga lebih produktif, efektif, dan efisien. Tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Dan dengan adanya globalisasi ini, semua masyarakat dapat dengan mudah
memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produknya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, globalisasi bidang transportasi. Globalisasi bidang transportasi sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita, seperti kereta api, pesawat, dan kapal pesiar, yang mempermudah masyarakat untuk berpindah dari suatu daerah ke daerah yang jauh. Dampak globalisasi. Yang pertama yaitu dampak positif. Kita dapat mengadopsi ilmu pengetahuan dari negara yang lebih maju. Yang kedua, dapat meningkatkan pembelajaran mengenai struktur, pola pikir masyarakat, dan pola hidup masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan sikap suka bekerja keras, disiplin, mandiri, dan rasional. Dampak negatif. Yang pertama yaitu individualisme. Yang kedua, konsumerisme. Yang ketiga, hedonisme. Yang keempat, materialisme. Dan yang kelima, pragmatisme. Kesimpulannya, jadi globalisasi tidak dapat kita hindari karena ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Maka dari itu, mari kita menyikapi globalisasi dengan bijaksana. Sekian presentasi dari saya mengenai globalisasi. Sampai jumpa di Student Project Fair berikutnya. Dadah! Online Student Project Fair. Hi everyone, how are you doing? Let me introduce myself first. My name is Marceline from SMP Methodist 2. What interesting part of learning English is to encourage us to be confident to have our second language. And we know for sure that English is a universal language that you need to connect to more people. Have you ever thought that someday you will be able to study abroad and mastering English is one of the skills that you need? Alright, now come down to our project. In today's presentation, I will represent my class to show you what we have learned in our English class with Miss Hannah. This time, I will tell you a narrative story about fables. You don't want to miss it because it will be so much fun during my presentation. Hello, I am Marceli. I am the 8th grader student of Methodist Junior High School. I like to tell that in this English project, I was assigned by our teacher to retell a narrative story entitled Three Little Pigs in English using picture, and the aim of this project is to train me to speak English. This project is made during my quarantine at home, and I did online school until now. In short, I can say that I am proud to be part of Methodist School because the school not only helps me to find the best version of myself, but also this school facilitates me to be a creative human being during this pandemic. Three Little Pigs. Once upon a time, there was an old mother pig who had 3 little pigs. The first little pig was very lazy. He didn't want to work at all, and he built his house out of straw. The second little pig worked a little bit harder, but he was lazy too, and he built his house out of sticks. The third little pig worked hard all day and built his house with bricks. It was a complete house that can handle the strongest wind. The next day, a wolf happened to pass by the lane where the 3 little pigs lived. The wolf saw the straw house. He smelled the pig inside and thought the pig was a delicious meal for him. So, he knocked on the door and said, little pig, let me in, let me in." The pig answered, "No, no, no." Then, the wolf showed his teeth and said, "I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down." Because of the house was made by straw,
The house was gone in the moment, and the first little pig ran away to hide with the second little pig. Then the wolf continued down the lane and passed by the second little pig's house that was made by sticks. He smelled the two pigs inside and thought they were a delicious meal for him. So he knocked on the door and said, little pig, let me in, let me in." These pigs answered, "No, no, no." Then the wolf showed his teeth and said, "I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down." Because of the house was made by sticks, the house was broken to pieces, and these two little pigs went to the third pig's house. The wolf chased them down the lane and arrived at the third little pig's house. He knocked on the door again and said, little pig, let me in, let me in." These three little pigs answered, "No, no, no." Then the wolf showed his teeth and said, "I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down." At the end, the wolf couldn't blow the house down, but he climbed onto the roof of the third little pig's house. Inside the house, the three little pigs were boiling water in a big pot. The wolf didn't realize that there was a big pot of boiling water was waiting for him down below. He crawled inside the chimney down and plop! The wolf fell into boiling water. The end. Online Student Project Fair. Halo, saya Gracia Friska. Saya salah satu siswi SMP Metodis 2. Dan saya Devita Amelda Natasha, yang juga merupakan salah satu siswi SMP Metodis 2. Selama mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online, kami belajar banyak hal tentang bagaimana untuk terus mengembangkan rasa ingin tahu. Untuk itu, hari ini kami akan mempresentasikan salah satu materi matematika yang telah kami pelajari, agar kalian juga dapat terus mengembangkan rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan dan informasi. Presentasi proyek kami kali ini bermaksud untuk menentukan volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Belajar matematika itu sangat menyenangkan, karena ilmu matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah kaleng, gunting, jangka, pensil, penggaris panjang, penggaris siku-siku, selotip, beras, dan karton. Sekarang kami akan membuat kerucut dengan diameter dan tinggi yang sama dengan tabung itu. Didapatkan diameter 7 cm dan tinggi 11 cm. Gambar diameter di kertas karton sepanjang 7 cm. Beri nama titik A dan titik B. Bagi kedua titik sama panjang dan diberi nama titik P. Tarik garis tegak lurus dari titik P sepanjang 11 cm. Dan diberi nama titik O. Buat setengah lingkaran dari poros titik O melalui titik A dan titik B dengan jangka. Potong pola yang sudah dibuat. Bentuk pola yang sudah dibuat menjadi kerucut.
lalu didekatkan dengan selotip. Sekarang selimut kerucut sudah jadi dengan tinggi dan diameter yang sama dengan tabung ini. Selanjutnya, percobaan akan kita mulai. Isi kerucut dengan beras hingga terisi penuh, lalu tuangkan ke dalam tabung. Lakukan hingga tabung terisi penuh. Jangan lupa untuk hitung berapa kali pengisian. Kali tabung masih belum terisi penuh. Dua kali, tabung masih belum terisi penuh. Tiga kali, tabung sudah terisi penuh. Tabung sudah terisi penuh dengan 3 kali penuangan dari kerucut, sehingga dapat dituliskan volume tabung sama dengan 3 dikali volume kerucut, sehingga volume kerucut sama dengan 1/3 dikali volume tabung. Karena volume tabung sama dengan PR kuadrat dikali T, maka volume kerucut dapat dituliskan 1/3 PR kuadrat dikali T. Dalam percobaan kami kali ini, kami dapatkan volume kerucut sama dengan 1/3 PR kuadrat dikali tinggi. Belajar matematika itu sangat menyenangkan, karena matematika merupakan salah satu cabang yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Dadah! Online Student Project Fair. Sebelum dilanjutkan, mari kita saksikan penampilan dari Shalom Pingkan SMP Metodis 2. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi
peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah Yesus, kau peduli padaku. Yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Yesusku mengerti. Online Student Project Fair. Halo semuanya, saya Kristianto Despran Emmanuel, siswa SMP Metodis 2 kelas 9A. Kali ini, saya diberikan kesempatan untuk mewakili teman-teman mempresentasikan kembali salah satu materi PJOK yang kami pelajari. Proyek ini bermaksud untuk memberikan informasi tentang teks kebugaran yang dapat dilakukan untuk menentukan kekuatan otot kaki atau daya ledak. Pada hari ini, saya akan mendemonstrasikan gerakan vertical jump. Vertical jump adalah tes kebugaran yang sudah umum dilakukan untuk menentukan otot kaki dan daya ledak. Latihan ini digunakan untuk mengetahui perkembangan daya ledak atau explosive power. Semakin tinggi lompatan, maka semakin kuat otot kaki atau daya ledak seseorang. Berikut adalah bentuk latihan untuk melatih vertical jump. Push up, sit up, calf raise, deep squat, lunge. Push up dapat memicu pembentukan massa otot. Sit up merupakan salah satu jenis latihan olahraga yang melatih beragam otot. Tidak hanya otot perut, namun juga otot dada, panggul, pinggang, bagian bawah, dan leher. Latihan ini membantu melatih kekuatan otot-otot tersebut sehingga menjadi lebih kencang. Lunge akan membentuk otot quadriceps, hamstring, dan bokong. Manfaat lainnya adalah menambah fleksibilitas gerakan saat melakukan olahraga lainnya. Gerakan squat mampu meningkatkan kekuatan otot tubuh bagian bawah, ligamen, dan jaringan. Gerakan ini juga bisa membantu meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan. Manfaat calf raise exercise ini yaitu untuk melatih kekuatan otot dan meningkatkan daya tahan otot. Sekian penjelasan dari saya mengenai vertical jump. Semoga bermanfaat dan salam olahraga. Online Student Project Fair. Halo, perkenalkan nama saya Desi Valentin dari kelas 9C SMP Metodis 2 Palembang. Dan saya Delvina Natali Solihin dari kelas 9C SMP Metodis 2 Palembang. Salah satu yang menarik dalam pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran ini dapat mengasah kemampuan kami dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Kemampuan komunikasi merupakan salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu, baik dalam kehidupan mereka secara pribadi maupun dalam konteks profesional. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kami dibimbing oleh Miss Agustina Eko Benanti. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan kembali apa yang telah kami pelajari tentang materi teks laporan hasil percobaan. Percobaan kali ini merupakan percobaan membuat slime, di mana setelahnya kami siswa dan siswi akan membuat teks laporan hasil percobaan dari apa yang telah kami kerjakan di lapangan. Cara membuat slime tanpa boraks. Tujuan dari percobaan kali ini adalah agar kita dapat dengan mudah membuat slime yang aman dan murah tanpa menggunakan bahan yang berbahaya. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk percobaan kali ini adalah
lem kertas, deterjen bubuk, lem kayu, obat tetes mata, pengaduk, wadah, dan sedikit air. Langkah-langkah untuk membuat slime. Pertama-tama, masukkan deterjen ke dalam wadah. Lalu, masukkan sedikit demi sedikit air. Setelah itu, aduk hingga deterjen larut. Setelah deterjen larut, masukkan sedikit lem kayu. Dan lem kertas. Lalu aduk hingga lem tercampur rata. Setelah lem rata, masukkan beberapa tetes insto ke dalam adonan lem. Lalu aduk kembali. Setelah itu masukkan sedikit demi sedikit cairan deterjen. Setelah itu aduk hingga slime menggumpal. Agar slime tercampur rata, di sini saya menggunakan tangan untuk mengaduknya. Untuk mengaduk slime ini dibutuhkan waktu yang cukup relatif lama. Jika slime belum menggumpal, masukkan beberapa tetes insto lagi. Slime pun sudah menggumpal dan siap untuk dimainkan. Dalam kesempatan ini, anak-anak dilatih keterampilan menulis laporan dari proyek yang baru saja mereka lakukan. Struktur dalam penyusunan sebuah teks laporan yang harus diperhatikan adalah yang pertama, judul. Nah, judul ini pada penulisan harus memperhatikan besar kecil huruf yang digunakan. Yang kedua, tujuan. Hal yang akan dituju dalam sebuah percobaan. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan itu yang akan digunakan pada sebuah percobaan. Yang keempat, langkah-langkah. Tahapan dalam proses percobaan. Dan kemudian yang terakhir, hasil. Nah, hasil ini adalah sesuatu yang dibuat dalam percobaan yang kita lakukan. Manfaat yang diperoleh ketika kita bisa membuat sebuah laporan dari suatu percobaan, kita akan lebih mudah membuat laporan ketika guru memberikan proyek. Begitu pula keterampilan membuat laporan akan anak-anak butuhkan pada masa depan mereka dalam dunia kerja nanti.
Banyak orang yang sebenarnya kreatif, namun karena terjebak dalam rutinitas sehingga akhirnya tidak lagi mampu menghasilkan ide-ide kreatif. Proyek kreatif Sekolah Metodis 2 akan berlanjut besok malam jam 8 dalam online Student Project Fair SMA Metodis 2. Sampai jumpa besok malam, tetap berkarya, tetap kreatif.